Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Bapak Mudrik R. Daryono selaku peneliti geologi gempa bumi dari BRIN. Ya, Pak Mudrik masih bergabung bersama kami di Breaking News kali ini. Pak Mudrik, kalau Anda lihat ini kalau BMKG menyebut sesar Cimandiri di jarak gempa, namun tiba-tiba terjadi gempa. Ini kalau menurut Anda dari pengamatan Anda sebenarnya apa yang terjadi? Baik Mas, jadi gempa itu bisa terjadi dengan siklus 60 tahun, bisa juga sampai 1.500 tahun. Jadi Mhm. sesuatu yang sangat dekat dalam artian selama kurun manusia hidup bisa terjadi kembali, tapi bisa juga terjadi pada anak cucu kita. Jadi sesuatu yang sangat pendek dan sangat panjang sekali. Dan menurut saya sebuah penelitian bisa jadi di sesar Cimandiri di Jawa Barat ini dia selalu menghasilkan gempa-gempa kecil. Itu karakternya karena sebuah sesar kecil itu jauh lebih gampang terjadi gempa bumi dengan magnitud kecil. Tetapi magnitud besar itu adalah bagian yang lebih kopling, lebih besar, dan itu jarang terjadi, dan dia memerlukan energi yang besar dan memerlukan waktu yang jauh lebih panjang. Jadi menurut saya siap siaga dan sering atau tidaknya itu perspektif saya menunjukkan bahwa gempa itu bisa sesuatu yang sangat panjang sekali periode ulang. Tapi pasti akan terjadi di lokasi tersebut. Oke, ini gempa yang baru saja terjadi atau tadi siang tadi di Cianjur ini termasuk dalam kategori megatrust seperti itu, Pak Mudrik. Apakah ini juga masih berpotensi atau berhubungan dengan sesar Indo-Eurasia? Indonesia, oh baik. Oke, mungkin saya luruskan. Megatrust itu di selatan Jawa, jadi Mhm. sesuatu yang jauh, dan dia sangat besar dan itu bisa menghasilkan tsunami besar juga ya, karena terjadi di lautan. Yang di sini itu adalah gempa yang berada di darat, Mhm. yang interplate, jadi di lempeng yang dia bergerak dan dia menghasilkan gempa bumi. Jadi gempa di sini itu adalah berada di daratan, itu bagian sistem besar akibat proses subduksi, di mana itu adalah pertemuan lempeng besar antara Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Jadi sesuatu yang jelas pengetahuan kita mengenai pemahaman tersebut. Oke, ketika Pak Mudrik bilang ini kan gempa itu tidak bisa diprediksi seperti itu, benar begitu Pak Mudrik ya? Ini dan gempa ini banyak menelan korban jiwa, 46 orang meninggal, 7 orang luka-luka, banyak bangunan yang roboh. Mungkin ini imbauan Anda yang harus dilakukan masyarakat atau pemerintah setempat seperti apa? Oke, mungkin saya perjelas ya. Maksudnya memprediksi dalam waktu singkat ya, Mas ya. Mhm, Jadi mhm. ordo tahun, bulan, apalagi jam itu sesuatu yang tidak bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita hanya bisa bilang mungkin terjadi sekarang, mungkin terjadi 75 tahun yang akan datang. Itu yang kita bisa lakukan. Hemat saya untuk pemerintah daerah bahwa di Jawa ini itu banyak sekali sesar yang sudah diidentifikasi, banyak Mhm, juga yang belum diidentifikasi dengan baik. mhm. Tetapi secara prinsip itu adalah kita berada di tatanan tektonik aktif, di mana itu adalah pertemuan lempeng dan dia akan konsisten menghasilkan gempa bumi. Jadi menurut hemat saya waspada itu wajib kita, tetapi tidak perlu panik, tetapi kita harus tahu bahwa bagaimana kita hidup berdampingan dengan sumber gempa bumi. Satu, kita harus bangun bangunan tahan gempa. Dua, kita kasih tahu pengetahuan anak-anak kita bahwa Mhm. bagaimana ketika terjadi gempa segera lindungi kepala, jauhi kaca, kemudian keluar secepatnya. Itu adalah teknis-teknis yang harus dipahami oleh kita semua yang hidup di Indonesia, bahwa kita berada di daerah dengan potensi gempa bumi yang sangat jelas ada di depan mata kita. Jadi kita harus selalu waspada dan bangun bangunan tahan gempa, dan selalu tahu bahwa ketika terjadi gempa apa saja yang kita harus lakukan. Jadi Itu artinya hemat Pak saya, Mas. Mudrik dengan adanya lempengan atau gempa yang baru saja terjadi di Cianjur ini mungkin nggak sih nanti akan menyebabkan atau mempengaruhi lempengan lainnya di Indonesia ini atau khususnya di Pulau Jawa Barat? Oke, secara teori ketika lepas energi dia akan transfer ke lokasi yang lain, itu sesuatu yang jelas, Mas. Jadi itu fisika yang jelas, berarti ketika dia sudah lepas energi maka transfer energi ke lain tempat. Tapi memahami transfernya ke lokasi mana detailnya di sesar terdekat itu sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab oleh pengetahuan saat ini dengan data yang kita miliki Indonesia saat ini. Jadi itu concernnya. Karena kita tidak tahu, maka apa yang kita lakukan, kita harus waspada semuanya. Bahwa kita di Jawa Barat punya sesar-sesar banyak, ada Lembang, ada Cimandiri, ada
Baribis Kendeng Fault itu jelas di Jawa Barat dan itu menerus sampai di Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Bali itu jelas satu sistem sesar yang sinambung dan dia adalah sesar aktif. Dan untuk hemat saya itu kita selalu waspada bahwa kita berada di lingkungan situ ya kita harus selalu siap siaga apa saja yang kita harus lakukan yang tadi saya sebutkan secara rinci kawan-kawan pun BPBD BNPB pun juga jelas memberikan informasi yang jelas apa saja yang harus kita lakukan. Mungkin seperti itu aja. Oke, Pak Mudrik, ini sebanyak 700 orang ini banyak sekali luka-luka dan kebanyakan mereka adalah korban tertimpa reruntuhan seperti itu. Ini selain melibatkan BNPB dan juga BMKG untuk masalah gempa. Sebenarnya kita harus melibatkan siapa lagi sih, Pak Mudrik? Karena mengingat kondisi pondasi rumah kerumahan atau di warga setempat di sana itu hanyalah pondasi-pondasi yang sudah roboh seperti itu. Iya Mas, jadi ini yang permasalahan yang tidak mudah ya kita merubah sekaligus bahwa kita harus itu sesuatu yang sangat tetapi kita lakukan sebisa mungkin yang kita lakukan. Jadi pelan-pelan kita tahu semua bahwa kita berada di jalur sesar aktif yang itu bisa menghasilkan gempa bumi dan bisa terjadi setiap saat yang kita tidak tahu. Jadi kita harus selalu waspada. Yang kedua adalah membangun bangunan tahan gempa. Ketika kita sudah tahu bahwa rumah kita tidak tahan gempa, maka kita harus tahu bagian-bagian mana yang aman untuk berlindung. Jadi itu kita harus kenali bersama dengan anak-anak kita. Jadi ketika kita punya meja yang kokoh, kita punya lemari yang terlalu berat, maka kita harus ikat ke tembok. Terus kemudian ketika terjadi goncangan maka lindungi kepala. Itu adalah teknis-teknis yang kita harus ajari semua satu keluarga, dan ketika terjadi goncangan itu apa yang segera kita lakukan, kita harus tahu bersama-sama, segera keluar, termasuk anak-anak kita yang di sekolah. Ketika terjadi goncangan itu, ketika ada kelas dan kita terjadi gempa, maka kita harus tahu semua anak-anak kita harus keluar sebelah mana segera mungkin dan lain sebagainya. Itu sesuatu standar yang kita harus lakukan karena kita hidup berdampingan dengan ancaman gempa bumi yang jelas ada di Pulau Jawa, Sumatera, hingga hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Oke, Pak Mas Mudrik, dari peneliti geologi gempa bumi BRIN ini kan Indonesia kita ketahui sebagai kepulauan yang rawan akan gempa seperti itu. Apakah di Indonesia sendiri atau terlebih lagi di Jawa Barat ini rumah-rumah penduduknya sudah rumah tahan gempa atau tidak sebenarnya? Oke, saya nggak bisa jawab Mas itu. Nah itu tanyakan ke masing-masing. Tapi kita lihat realita dari yang kita lihat di masyarakat bahwa ada yang rumah itu sama sekali tidak menggunakan kolom tulangan semacam itu tuh jelas menggunakan bata, itu jelas sangat sensitif terhadap goncangan sedikit dia akan ambrol, itu jelas sekali. Jadi itu sesuatu yang sangat berbahaya. Dan kawan-kawan Puskim, kalau di websitenya itu jelas banget bahwa membangun bangunan tahan gempa itu jelas untuk bangunan beton ataupun bangunan kayu, itu jelas bahwa ada teknik-teknik yang harus diikuti. Itu sesuatu standar yang harusnya dilakukan. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang sangat mahal, itu sesuatu yang simple tetapi harus dilakukan. Semacam mengikat pertemuan kayu kayak gitu, itu harus diikat dengan kuat. Itu sesuatu yang harus dilakukan di seluruh Indonesia. Menurut hemat saya seperti itu. Ya, Pak Mudrik, artinya sosialisasi dari pemerintah Indonesia terkait adanya antisipasi bencana gempa di Indonesia ini sendiri masih kurang seperti itu apa gimana, Pak Mudrik? Aduh, nggak bisa jawab juga saya. Ya menurut saya ya pengetahuan itu kan pelan-pelan kita perbaiki sedikit demi sedikit. Dengan kejadian ini, maka di wilayah lain yang belum terjadi, maka kita lebih concern dengan memperkuat struktur bangunan kita dan lain sebagainya. Menurut saya tetap selalu optimis dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan sebagai warga negara, dan saya pun sebagai peneliti pemerintah pun juga kita lakukan sedikit demi sedikit, tapi kita menuju sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mudrik R. Daryono selaku peneliti geologi gempa bumi BRIN. Kita berdoakan sama-sama agar tidak terjadi gempa lebih besar lagi ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Salam sehat dan selamat sore Pak.